balik lagi bersama saya Syakri Miller dan bersama the one and only Afgan. Oke, Afgan apa kabarnya? Baik. Baik, dan ini tadi baru aja turun manggung dari Rhapsody Nusantara. Gimana dengan crowd Jogja? Sering gak sih manggung di Jogja? Atau ada gigs-gigs Lumayan, di tapi Jogja? nggak terlalu sering juga sih. Hmm. Tapi setiap manggung di Jogja pasti selalu excited, selalu energinya apa ya? Mungkin karena aku suka banget sama Jogja juga. Oke, Jadi- ini di Prambanan lagi. Iya, dan ini juga di Prambanan, jadi kayak menurut aku indah aja sih. Oke, tapi udah sering dengan kayak beberapa kali juga ada live show yang memang di Candi Prambanan ya, kayaknya ya. Sempat ada nyanyi beberapa kali di Candi Prambanan, terus Candi Borobudur juga pernah. Oke. Jadi ketika dapat kesempatan buat balik nyanyi di sini lagi tuh kayak ya seru gitu karena ini kan bersejarah banget ya. Iya. It's Jadi magical bagian gitu, jadinya kayak ada Berasa kayak juga ya? ada magic. Di stage juga berasa juga ya? Iya, pastinya. Oke. Iya. Nah, ini ngomongin soal show Afgan. Akan jadi bintang tamu atau bagian dari show-nya David Foster. Boleh di-spill nggak? Akan ngapain gitu? Jadi ya ini David Foster, aku kedua kalinya sih nyanyi bareng David Foster. Cuman yang pertama tuh dulu it's a smaller show. Jadi waktu itu kita bikin di jazz bar gitu di Jakarta. Oke. Dan ini Kalau kayak intimate show gitu ya? intimate show banget. Waktu itu kecil banget dan Oke. sekarang pertama kalinya tampil dengan scale yang besar dan juga line up-nya ngeri-ngeri ya kalau aku lihat ada Jessie J, ada Brian McKnight, Josh Groban, ada Catherine McPhee gitu. Jadi kayak Ada Afgan. it's an loh. honor. Jangan lupa loh Ada disebut Afgan ada juga. Afgan. Ya it's an honor buat saya untuk mewakili Indonesia gitu. Oke, jadi itu jadi bisa dianggap jadi mewakili Indonesia ya. Kenapa jadi bisa nyampe ke Afgan? Ini kan memang jadinya show kedua lah sama David Foster, tapi kenapa bisa akhirnya sampai ke Afgan? Ya rezeki aja. Rezeki aja, gitu aja. Kayaknya rezeki ya. Dan apa mungkin sebelumnya karena udah pernah sama David udah kita waktu itu bikin show yang kecil itu tuh kalau nggak salah 4 kali. Jadi dia udah tahu lagu-laguku kayak gimana, suaraku kayak gimana. Jadi mungkin makanya kan semua approval dia juga. Akan ada lagu-lagunya Afgan sendiri yang dimainkan dan aransemennya by David Foster gitu nggak Ada sih? sih. Wah, keren banget. Semoga nggak war tiket ya. Udah mau dikit lagi habis gitu. Udah, oke. Itu tandanya mau mendukung Afgan juga mendukung Indonesia dari situ. Oke, datang ya. Semoga tiketnya masih kedapetan gitu. Nah, dari sepanjang karir Afgan yang startnya aku aja masih tahu dari zaman SMA atau SMP suka nyanyi-nyanyi di Wannabe dulu. Ya, di Wannabe gitu kan. Akhirnya sampai bikin album sesukses sekarang. Yang paling berarti yang kayak ini pencapaian gue sampai hari ini. Proses pembuatan albumnya maksudnya? Ya, dari proses Yang pembuatan paling album. memorable gitu. Kayaknya waktu aku bikin satu album full bahasa Inggris, itu kayak semacam global album ya, global project. Oke. Waktu itu aku bikin di Amerika, di San Francisco sama di Atlanta. Oh, ya. Jadi itu benar-benar keluar dari comfort zone secara musik dan secara environment juga. Iya. Harus mengenal lingkungan baru Iya. dan harus bisa adjust, harus bisa Dengan cara kerja yang cara beda juga kerja, pasti ya? culture shock juga ada Oh, gitu. oke. Jadi aku merasa di situ belajar banyak hal dan aku merasa bahwa ternyata apa ya, aku orangnya lumayan kuat gitu. Maksudnya kayak bangga sendiri, ternyata gue bisa ya gitu. Karena itu satu hal yang nggak mudah dan bisa dibilang cukup menyeramkan gitu kan. Dan mungkin di sana nggak ada yang belum kenal banget Afgan Di sana siapa. kan maksudnya aku juga mulai dari nol lagi. Terus harus kerja dengan produser-produser sana dan mengeluarkan opiniku kayak Oke. nulis lagu bareng itu kan butuh Iya, iya. keberanian ya untuk Iya, ngasih benar. input kita gitu. Benar. Jadi untuk aku akhirnya bisa melewati itu dan akhirnya jadi satu album yang aku banggakan banget, judulnya Wallflower tahun 2021. Itu kayaknya momen yang aku ngerasa oke, kayaknya gue cukup bangga dengan diri gue gitu. Ternyata gue bisa sampai ke Amerika. Pandemi kan semua berdampak sama semua lini kehidupan musisi, apalagi seorang Afgan tertamparnya sama pandemi kayak gimana kemarin?
Ngaruh nggak ke show? Yolah banget lah. Itu bisa 1 tahun kita show-nya cuman nggak ada show sih. Jadi 1 tahun. Dihitung dulu nggak ada 1 ternyata. tahun itu bisa nggak ada kerjaan tuh menurut aku aneh sih. Yang ya aneh apa buat semua kayaknya. Jadi dan apalagi orang tua aku kan dokter. Mama papaku jadi tiap hari kerjanya ke rumah sakit. Jadi ngeliat mereka mesti ke rumah sakit dengan apa? APD kayak gitu. Jadi apa ya? Ada momen berat juga gitu waktu itu. Jangan punya sebenarnya sempat nulis lagu yang soal kan banyak juga ya beberapa seniman atau penyanyi momen pandemi tuh malah jadi mereka menulis atau apa, siapa tuh ada stok gitu, enggak? Khusus tentang pandemi gitu lagunya? Kayaknya enggak sih maksudnya. Terdampak itu mungkin jadi ngebuat sesuatu. Iya pastinya kan ya? jadi lebih banyak introspeksi karena di rumah doang kan. Jadi aku belajar mengenal diriku lebih dalam lagi tuh waktu pandemi dan ups and downs banget sih. Cuman alhamdulillah we got through it gitu dan sekarang dan show lagi, seperti biasa. Banyak lagi show lagi gitu ya. Seru banget hari ini bisa kayak jadi lebih mengapresiasi hal-hal kayak gini gitu. Iya, ternyata kita emang membutuhkan Ternyata ini seperti ini yang kita anggap rutinitas doang tuh ternyata momen-momen yang kita live for gitu. We live for this moment. Terakhir, cara Afgan tetap bisa konsisten meskipun kayaknya tipe musiknya sekarang udah banyak yang berubah, mungkin mengcover banyak lagu-lagu lama juga, tapi Afgannya masih tetap kental di situ. Nah, menjaga konsistensi itu gimana? Atau memang nggak mau keluar dari itu? Justru aku malah pengen coba hal baru sih, banyak kalau musik aku pengennya evolve terus, jadi nggak stuck di satu comfort zone. Aku pengennya kayak challenge myself gitu. Cuman the core of everything adalah suaraku tuh mau dibawa kemanapun ya itu tetap karakterku yang satu-satunya, ibaratnya kayak yang punya suaraku ya cuma aku gitu. Kalau udah baru denger aja dah Afgan. Iya kayak semua penyanyi tuh punya semua penyanyi ya mereka itu ciri khasnya cuma mereka yang punya gitu. Jadi itu yang aku pertahanin sih. Apa yang mau dicoba yang kira-kira nggak ada yang tahu nih suaranya Afgan nih pasti. Mungkin pengen ada challenge kayak gitu juga untuk pendengar musiknya Afgan. Ya, mungkin bisa dengerin album aku yang Wallflower, itu yang semuanya satu album from top to bottom, itu semua R&B, all in English. Jadi itu aku keluar dari comfort zone aku dan butuh waktu sih emang untuk shift pendengarku yang biasa denger lagu ballad terus tiba-tiba jadi R&B. Tapi itu jadi menarik ya. Menarik sih. Oke. Siap, thank you. Itu satu momen yang aku suka. Thank you Afgan, thank you udah berbagi. Ternyata banyak yang bisa didengerin yang menarik-menarik dari Afgan. Albumnya Wallflower. Oke, Wallflower masih bisa didengerin sekarang juga nih. Oke, thank you, sukses terus. Sukses untuk David Foster-nya, semoga gak kehabisan tiket. Jadi bisa Indonesia, Afgan. Oke, thank you. Terima kasih.